Mbak. Sebelum kita lanjut mulai pembicaranya, gimana kalau kita kenalan? Boleh saya tahu nama Mbak siapa? Nama saya Salwa Askia Syaika. Baik, kalau saya namanya Lutfia Maharani ya Mbak. Ya. Di sini Mbak kesibukannya lagi apa nih? Hari ini sih saya lagi sibuk kerja sih Mbak. Kerja di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya kerja di Kemang Mbak. Oh, di Kemang, bagian apa Mbak? Di bagian F&B gitu Mbak. Oh, di F&B. Oke, baik. Tadi Mbak kesini naik apa? Saya naik transportasi umum sih Kak. Oh, macet gak? Ya lumayan lah, Jakarta macet. Macet ya. Udah makan? Udah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mbak di sini sebelumnya udah pernah melakukan proses konseling? Belum. Belum. Baik. Saya jelaskan dulu ya proses konseling itu apa. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada seorang individu yang mengalami masalah tertentu yang dilakukan oleh ahli, yaitu saya sendiri. Dan tujuan dari konseling itu yaitu membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya dari yang sebelumnya terganggu menjadi yang tidak terganggu gitu. Sebelum lanjut, apakah saya mau nanya, Mbak kesini karena disuruh orang atau karena keinginan sendiri? Karena keinginan saya sih. Baik Mbak, di sini kita di dalam konseling ini ada asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana Mbak tidak perlu khawatir cerita Mbak akan tersebar luaskan karena kita memiliki asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana klien diminta untuk terbuka menceritakan ceritanya kepada konselor. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana klien diminta untuk sukarela menceritakan apa yang dialami dan dirasa oleh saat konseling kepada konselor gitu. Sejauh ini apakah Mbak sudah cukup mengerti? Sudah Kak. Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi Mbak menceritakan apa yang sedang dialaminya. Saya sih merasa kurang percaya aja sama saran dari orang lain. Terus saya juga merasa insecure. Saya juga kadang tuh merasa kayak nggak percaya diri gitu loh Kak. Baik, jadi permasalahan di sini Mbak adalah tidak percaya diri dan tidak insecure terhadap diri Mbak sendiri ini. Baik, kalau boleh tahu skor dari 1 sampai 10, skor Mbak tidak terpercaya diri itu di skor berapa? 7 sih Mbak. Berarti lumayan tinggi ya masa insecure Mbaknya. Baik, kalau kayak gitu di dalam konseling ini kita menggunakan teknik EFT ya, yang dimana kita menggunakan metode kata-kata yang membuat Mbak percaya diri dan membuat Mbak merasa Mbak bisa membalikan dengan kata-kata positif seperti itu, dan Mbak bisa mengikuti saya gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang saya peragakan di depan Mbak. Gimana? Sudah mengerti? Bisa. Baik, kita mulai ya Mbak. Yang pertama di atas kepala ya Mbak. Yang pertama ada meskipun saya merasa cemas, saya menerima keadaan saya dan menerima diri sendiri. Saya menerima keadaan dan menerima diri sendiri. Baik, yang kedua ada di alis di sini. Meskipun saya merasa tidak baik, saya menerima diri saya sendiri. Saya menerima diri saya sendiri. Yang kedua ada di sini. Di sini Mbak. Ya, di sini. Meskipun saya merasa kurang percaya diri, saya akan mencintai diri saya sendiri. Baik. Yang ketiga di bawah mata ya Mbak. Di bawah mata, meskipun saya takut dengan opini orang, saya merasa diri saya lebih baik. Baik, selanjutnya di sini ya Mbak, di bawah ya. Meskipun saya merasa tidak percaya diri,
Saya Saya bisa menerima bisa menerima kekurangan diri saya sendiri. kekurangan diri saya sendiri. Baik, selanjutnya ada di bawah dagu. Meskipun saya merasa cemas, Meskipun saya merasa cemas, saya bisa mengendalikan diri sendiri. saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Ya. Yang selanjutnya di sini ya, Mbak. Ya. Meskipun saya merasa cemas, Meskipun saya merasa cemas, saya bisa saya bisa membuat diri saya sendiri membuat diri saya sendiri merasa tenang. merasa tenang. Baik. Di sini, Mbak, ya, di belakang sini. Ya, ya, ditepuk-tepuk ya seperti ini. Pelan-pelan ya, Mbak. Meskipun saya merasa ketakutan, Meskipun saya merasa ketakutan, saya bisa saya bisa mencintai mencintai kekurangan kekurangan saya sendiri. saya sendiri. Baik. Yang selanjutnya di bawah ini ya, Mbak. Di sini. Ya. Oke. Meskipun saya merasa diri saya diri saya kurang baik kurang baik dan tidak percaya diri, dan tidak percaya diri, saya bisa bisa melakukan diri diri saya saya dengan baik. dengan baik. Di sini meskipun saya Meskipun saya merasa merasa diri saya diri saya buruk, buruk, saya saya akan akan menerima menerima keburukan diri saya sendiri keburukan diri saya sendiri dan mencintai diri saya lebih dalam. Di sini ya, Mbak, di bawah ini. Ya. Meskipun opini orang membuat saya takut, tapi saya percaya saya lebih baik dibanding mereka. Ya. Di sini ya, Mbak, kita di jari-jarinya. Ya. Saya menerima apa yang terjadi di dalam hidup saya. Ya. Meskipun saya merasa sulit dengan keadaan sekarang, saya bisa membuat diri saya menjadi lebih baik. Ya. Yang selanjutnya, meskipun keadaan terasa sulit, saya bisa menjalankan dan mengatasinya. Ya. Meskipun keadaan terasa sulit dan berat, saya bisa menghadapi dengan potensi yang ada di diri saya. Baik. Selanjutnya ini, Mbak. Keadaan yang sulit akan terasa mudah di depannya setelah saya menerimanya. Ini, Mbak, ya. Di ini. Meskipun saya merasa kurang baik, tetapi saya yakin potensi di diri saya membuat saya menjadi lebih baik. Jadi setelah mengikuti terapi tadi dan kata-kata positif tadi, apa yang Mbak rasa setelah mengikuti kegiatan tadi? Saya sih merasa lebih tenang, saya merasa lebih baik dari sebelum apa yang saya rasakan. Baik. Jadi proses tadi itu bisa Mbak lakukan di mana saja, dan di saat Mbak merasa cemas atau Mbak merasa ketakutan, merasa insecure, dan itu bisa mengurangi rasa cemas Mbak dan rasa insecure Mbak, ya, dengan menggunakan metode tadi dan kata-kata positif yang Mbak lakukan seperti itu. Baik. Apalagi ada yang ingin Mbak sampaikan atau ceritakan kepada saya? Enggak sih, Mbak, itu cukup aja. Cukup. Baik. Sebelum mengakhirinya, apa yang telah Mbak dapat setelah proses konseling ini?
Yang saya dapat adalah saya harus mencintai diri saya sendiri, dan saya nggak boleh nggak boleh nggak boleh kurang percaya diri sama diri saya sendiri, karena potensi yang ada di dalam diri saya tuh pastinya nggak semua orang punya sih, Mbak. Baik, seperti itu ya. Saya merasa senang sekali Mbak pulang dari sini, Mbak merasa menjadi lebih baik, dan Mbak bisa menerapkan praktek yang tadi yang saya sudah berikan kepada Mbak ya. Gitu, seperti itu. Baik, nanti setelah ini kalau Mbak misalkan kurang sesinya, Mbak bisa datang lagi kemari dan melanjutkan konselingnya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah datang, Mbak. Semoga Mbak menjadi lebih baik, menjadi pribadi lebih baik setelah ini. Hati-hati di jalan ya, Mbak.